Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Aziz Al-Jufri. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kerja dari algoritma YouTube ya. Dan tindakan apa saja yang dapat kita lakukan agar video kita itu ditemukan oleh banyak orang. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, mohon bantuan dari teman-teman, mohon supportnya agar saya terus bersemangat membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Caranya mudah, teman-teman tinggal tekan saja tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video saya bermanfaat bagi kalian ya. Oke, kalau sudah subscribe, kita langsung saja pada video pembahasannya. Let's go! Teman-teman pasti sudah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membuat video. Jadi sangat penting buat teman-teman, buat kita, untuk memahami cara kerja dari algoritma YouTube ini. Nah, fungsi dari algoritma YouTube ini, yang pertama yaitu membantu penonton untuk menemukan video yang ingin mereka tonton. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk memaksimalkan interaksi dan kepuasan penonton dalam waktu yang panjang. Semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat memahami cara kerja dari algoritma YouTube, kemudian tempat video kita itu ditampilkan, kemudian teman-teman juga dapat memahami apa saja tindakan yang dapat kita lakukan agar video kita itu dapat ditemukan atau ditonton oleh banyak orang ya, atau yang biasa kita sebut dengan traffic. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai algoritma mengikuti penonton. YouTube mencoba mencocokkan setiap penonton dengan video yang ingin atau kemungkinan besar ingin mereka tonton dan nikmati. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai telusuri. Nah, seperti halnya mesin telusur google.com, penelusuran di YouTube juga akan berusaha menampilkan hasil yang paling relevan berdasarkan query kata kunci yang kita masukkan. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai rekomendasi video. Rekomendasi video merupakan koleksi video yang dipersonalisasi sedemikian rupa sesuai dengan minat penonton yang mungkin ingin menonton video berikutnya berdasarkan aktivitas sebelumnya. Kemudian yang keempat kita akan membahas mengenai beranda. Beranda merupakan tempat pertama yang dilihat penonton pada saat membuka aplikasi atau situs YouTube ya. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai trending. Feed trending adalah daftar tunggal yang berisi video baru dan populer di YouTube di negara penonton. Kemudian yang keenam kita akan membahas mengenai subscriber dan tab subscription. Apa bedanya? Kalau subscriber adalah penonton yang memilih untuk menerima notifikasi agar bisa melihat banyak video kita. Kemudian tab subscription adalah area situs yang menampilkan koleksi video dari channel yang kita subscribe ya. Kemudian yang ketujuh kita akan membahas mengenai notifikasi. Notifikasi merupakan pemberitahuan yang dikirim saat video kita upload dan disetel ke publik gitu ya. Kemudian yang kedelapan mode terbatas. Mode terbatas dirancang sebagai fitur opsional untuk membantu memfilter penayangan konten dewasa. Nah, itulah poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu algoritma mengikuti penonton. Berhentilah bertanya, video apa yang paling disukai oleh YouTube? Atau video apa yang paling disukai oleh algoritma YouTube? Teman-teman harus berhenti bertanya seperti itu. Mengapa? Karena YouTube tidak memiliki preferensi terkait jenis video yang kita buat. Dan juga tidak memilih format tertentu. Sebaliknya, YouTube berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti penonton dengan memperhatikan hal-hal yang pertama, apa yang mereka tonton dan apa yang mereka tidak tonton. Kemudian berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk menonton. Kemudian seberapa banyak orang yang suka dan tidak suka dengan video kita. Kemudian masukan atau yang tidak tertarik. Fokuslah pada apa yang disukai penonton. Jika Anda melakukannya dan orang menonton video Anda, maka algoritma YouTube itu akan mengikuti. Nah, teman-teman harus memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, fluktuasi dan musiman. Saat ini penonton memiliki banyak pilihan. Mereka mungkin menyukai Anda di minggu ini, namun tidak di minggu berikutnya. Biasakan diri kita dengan hal-hal ini dan jangan ambil keputusan hanya dengan melihat 1-2 video. Jadi jika terjadi penurunan jumlah viewers, jumlah jam tayang, teman-teman jangan langsung putus asa.
teruslah berkreasi ya. Kemudian yang kedua, melakukan eksperimen. Bereksperimen sangatlah penting. Saat memulai channel, bebaskan diri Anda untuk mencoba semua jenis video hingga menemukan yang sesuai. Setelah itu, jika ingin melakukan hal baru, maka dengarkanlah masukan penonton. Jadi maksudnya teman-teman bereksperimenlah. Cari video-video yang mungkin sesuai dengan minat teman-teman atau banyak ditonton oleh orang gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman algoritma dari YouTube ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang dapat kita lakukan atau tindakan apa saja yang bisa kita lakukan agar video kita itu banyak ditemukan oleh orang. Nah, yang pertama yaitu melalui telusuri. Seperti pada mesin telusur Google, penelusuran YouTube akan berusaha menampilkan hasil yang paling relevan dengan query kata kunci yang kita masukkan. Video diberi peringkat berdasarkan banyak faktor seperti kecocokan judul, deskripsi, dan konten video dengan query penonton. Tips yang pertama agar video kita itu masuk ke dalam penelusuran YouTube yaitu cari kata yang biasa orang gunakan untuk menemukan channel Anda dalam sumber traffic di YouTube Analytics. Kemudian kata tersebut masukkan ke judul atau deskripsi video. Kemudian tips yang kedua, tuliskan deskripsi yang baik dengan panjang 1-2 paragraf. Jadi, manfaatkanlah kolom deskripsi ini untuk menjelaskan secara singkat dan padat mengenai isi dari video teman-teman. Kemudian tips yang ketiga, pikirkan ide yang baru dengan melihat hasil penelusuran untuk query yang populer dan tidak terlalu kompetitif. Identifikasi peluang untuk melayani penonton yang belum terlayani dengan baik. Kemudian tips yang keempat, ingatlah untuk selalu memeriksa tab trending guna untuk mencari topik yang menarik minat Anda atau yang mungkin bersifat spesifik bagi penonton khusus Anda. Jadi jika teman-teman ingin video teman-teman itu muncul di hasil penelusuran orang, maka lakukanlah 4 tips ini. Kemudian tindakan yang kedua yang dapat kita lakukan untuk orang-orang menemukan video kita yaitu melalui rekomendasi video. Rekomendasi video ini biasanya muncul di sebelah kiri dari layar desktop teman-teman ya. Rekomendasi video ditampilkan secara berurutan untuk memaksimalkan interaksi penonton. Hal-hal yang mempengaruhi video kita itu muncul di rekomendasi video. Yang pertama yaitu video dari hasil histori tontonan sebelumnya. Kemudian video yang disaksikan penonton beserta video yang sedang ditonton saat ini atau video yang topiknya berkaitan. Jadi dua hal inilah yang akan mempengaruhi video kita muncul di rekomendasi video atau tidak. Nah, tips agar video kita itu muncul di rekomendasi video yang pertama yaitu buat pesan ajakan yang kuat agar penonton mau menonton video Anda yang lain. Kemudian tips yang kedua, akhir video yang lama dapat membuat penonton enggan menonton video lainnya. Tips yang ketiga, gunakan playlist, link, kartu atau iCard, dan layar akhir untuk merekomendasikan video berikutnya. iCard dan layar akhir sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa klik linknya di atas sini, sebelah kiri atas. Kemudian tips yang keempat, kembangkan serial video yang terhubung secara organik. Kemudian tips yang kelima, buat video yang terkait dengan format populer di YouTube, seperti video tantangan atau video tentang daftar hal tertentu. Nah, ini terkait dengan tema dari channel kita ya. Agar video kita itu muncul di rekomendasi video, lakukanlah 5 tips ini. Traffic selanjutnya yaitu beranda. Nah, beranda ini adalah tempat YouTube memberikan rekomendasi paling relevan dan dipersonalisasi sedemikian rupa bagi setiap penonton. Beranda juga merupakan tempat yang bagus agar video Anda ditemukan oleh non-subscriber. Saat kita mengunjungi beranda, YouTube menampilkan video dari subscription, video yang ditonton oleh penonton serupa, kemudian video baru, dan video-video yang lain. Pilihan video yang akan muncul di beranda itu didasarkan pada yang pertama, performa, seberapa baik video berinteraksi dengan penonton serupa dan memuaskan mereka. Kemudian, histori tontonan dan penelusuran penonton. Seberapa sering penonton menonton channel atau topik, dan seberapa sering YouTube menampilkan setiap video kepada penonton. Perlu diingat ya teman-teman, subscriber lebih banyak menonton dari subscription-nya melalui beranda daripada melalui tab subscription. Berikut adalah tips agar video kita itu sering muncul di beranda YouTube. Tips yang pertama, upload video secara konsisten agar penonton tahu kapan mereka dapat menonton video Anda. Ya, jadi konsistenlah dalam mengupload video, baik frekuensinya ataupun waktunya gitu ya. Tips yang kedua, cobalah membuat penonton berinteraksi lebih lama dan dorong mereka untuk kembali menonton video lainnya. Baik video dengan durasi panjang atau beberapa video dengan durasi yang pendek.
Semakin lama Anda membuat orang menonton, semakin banyak konten Anda yang akan ditampilkan di beranda. Tips yang ketiga, lihat seberapa sering channel Anda muncul di beranda secara global dengan melihat sumber traffic di YouTube Analytics. Tips yang keempat, terus lakukan hal-hal yang efektif. Saat Anda membuat sesuatu yang disukai penonton, terus lakukan hal tersebut. YouTube menampilkan lebih banyak video yang disukai penonton. Jangan takut untuk bereksperimen, tapi harus dilakukan dengan penuh perhatian. Perhatikan masukan penonton dan beri mereka waktu untuk melakukan penyesuaian. Tips yang kelima, jangan membuat konten yang melanggar kebijakan YouTube. Pastikan judul video sudah tepat, gunakan teks sesuai dan tidak berupa spam, serta jangan gunakan thumbnail yang menyesatkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai trending YouTube ya. Beberapa tren mungkin bisa kita prediksi, seperti lagu baru dari artis yang populer atau cuplikan film baru. Namun tren lainnya tidak dapat diprediksi. Trending mempertimbangkan jumlah tayangan, dari mana tayangan berasal, dan sinyal lainnya. Jadi video dengan jumlah tayangan tertinggi perharinya belum tentu menempati peringkat 1 di trending. Nah, tips agar video kita muncul di trending, cobalah untuk membuat video yang sangat menarik dan mudah dibagikan. Video semacam ini dapat membantu Anda menjangkau penggemar baru yang mungkin belum tahu tentang channel Anda. Pertahankan momentum channel Anda, kreator dan artis berhak ditampilkan di tab beranjak populer berdasarkan tingkat subscriber, serta metrik seperti video yang diupload, peningkatan jumlah penayangan, dan peningkatan jumlah subscriber. Ketahui seberapa sering video Anda muncul di tab trending dengan melihat sumber traffic di YouTube Analytics. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subscriber dan tab subscription. Di awal video tadi sudah saya jelaskan apa beda dari subscriber dan tab subscription ini. Jadi saya akan lanjut pada pembahasan mengenai tips untuk memanfaatkan subscriber dan tab subscription ini untuk menarik traffic. Tips yang pertama, minta penonton untuk subscribe ke channel Anda dengan cara yang tulus, dengan menjelaskan manfaatnya dan bagaimana hal tersebut akan mendukung Anda. Tips yang kedua, minta penonton untuk subscribe ke channel Anda saat emosi atau sentimen penonton sedang berada di puncaknya. Misal setelah momen tertawa atau setelah adegan klimaks. Tips yang ketiga, beritahu penonton tempat untuk menemukan video Anda setelah mereka subscribe. Tips yang keempat, buat video menjadi publik saat penonton mungkin sedang menonton. Nah, ini terkait dengan jam upload ya. Kalau menurut teman-teman jam 5 atau jam 4 sore itu adalah waktu yang tepat untuk mengupload video, maka secara konsisten lakukanlah upload video di jam-jam tersebut. Tips yang kelima, pahami bahwa jumlah subscriber yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penayangan adalah hal yang biasa atau umum terjadi. Banyak kok channel-channel yang dengan jumlah subscribernya itu berjutaan, namun viewers dari video-video mereka itu hanya ratusan ribu bahkan puluhan ribu saja. Tips yang keenam, buat acara berulang dari ide Anda. Tips yang ketujuh, beberapa penggemar akan unsubscribe saat melihat konten yang baru diupload. Hal ini merupakan hal yang wajar ya. Tips yang kedelapan, lihat berapa banyak orang yang subscribe ke channel Anda di YouTube Analytics. Sebaiknya bandingkan waktu tonton dari subscriber dengan waktu tonton dari sumber traffic yang lain. Pembahasan selanjutnya terkait dengan notifikasi. Notifikasi adalah pemberitahuan yang dikirim saat video baru disetel ke publik. Notifikasi dapat dikirim melalui notifikasi push pada ponsel atau email. Notifikasi cenderung memulai traffic ke video yang baru diupload, namun tidak selalu mendorong traffic yang banyak. Secara default, YouTube hanya mengirimkan notifikasi sesekali dari channel yang sering Anda tonton atau channel yang Anda subscribe. Subscriber dapat mengatur notifikasi ini dengan mengklik icon lonceng di samping tombol subscribe ya. Tips untuk memanfaatkan notifikasi ini menjadi traffic, yang pertama yaitu cara terbaik untuk memahami cara kerja notifikasi adalah dengan mensubscribe dan mengklik ikon lonceng pada channel orang lain. Tips yang kedua, ucapkan terima kasih kepada penggemar setia Anda yang mengklik ikon lonceng. Dan setel video ke publik ketika menurut Anda sebagian besar penonton tidak tidur dan siap menonton video Anda. Ini terkait dengan konsistensi kita mengupload video ya. Kalau kita sering mengupload jam 4 dan ternyata jam 4 tersebut banyak yang tonton, maka sering-seringlah upload di jam-jam tersebut. Tips yang ketiga, cari tahu jumlah waktu tonton yang dihasilkan pada saat channel Anda muncul di notifikasi secara global dengan melihat laporan sumber traffic di YouTube Analytics. Itulah tips agar notifikasi ini bisa mendorong traffic yang banyak ya. Oke teman-teman, demikian dulu video pembahasan mengenai algoritma YouTube serta langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan agar video kita itu ditonton oleh banyak orang ya.
Semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa memahami cara kerja dari algoritma YouTube serta tindakan yang dapat dilakukan agar video kita itu ditemukan banyak orang ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan masukkan pertanyaan teman-teman di kolom komen di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.